Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Sirwahyuni dari kelas akuntansi C dengan NIM 9040119095. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Dan pasal 21 dan 26, pasal 22, pasal 23, pasal 24. Nah, yang paling pertama yang akan saya jelaskan atau yang akan saya bahas yaitu sistem perpajakan di Indonesia. Nah, sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak itu dilaksanakan. Kemudian konsep perpajakan menurut Islam. Nah, pajak menurut syariah Islam secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Sehingga dharibah adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib selain jizyah dan kharaj. Nah, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai dharibah. Dalam sistem ekonomi konvensional atau non-Islam, kita juga mengenal bahwa adanya istilah pajak atau tax, seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Profesor Rahmat Soemitro atau Profesor Adriani, di mana pajak atau tax ini adalah sebuah pungutan wajib yang berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak atau tax ini adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan negara. Nah, adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pertama yaitu official assessment, di mana menurut sistem ini perpajakan atau besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Yang kedua itu self assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, withholding system, di mana ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Dan yang selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tarif progresif, dan yang kedua, tarif degresif, yang ketiga, tarif proporsional, dan yang keempat, tarif tetap atau regresif. Nah, adapun konsep perpajakan menurut Islam, di mana pajak diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat serta untuk kepentingan kemaslahatan. Jika melanggar ketiganya, maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nasnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang atau balance budget. Nah, pajak diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, umat Islam harus membayar zakat terlebih dahulu, kemudian pajak itu ditunaikan. Kemudian melangkah ke pembahasan selanjutnya yaitu pasal 21 dan 26, di mana PPh pasal 21 ini adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian PPh pasal 26 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian lanjut ke pembahasan ketiga yaitu pasal 22, di mana PPh pasal 22 ini atau pajak penghasilan pasal 22 ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek pemungut dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Kemudian melangkah ke pembahasan selanjutnya itu PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, di mana umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Nah, pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pasal 24. Nah, pasal 24 ini merupakan atau suatu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia itu dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri itu tidak melebihi hutang pajak yang akan dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Adapun beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, oleh karena itu jenis pajak ini yaitu PPh pasal 24 mungkin dapat berlaku untuk kita semua. Nah, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Dan yang ketiga itu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima yaitu pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. Nah, jika nilai pajak di luar negeri yang telah kita gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia, maka telah berkurang atau dikembalikan kepada kita, sehingga nilai kredit yang kita kurangi untuk menutup pajak terutang kita di Indonesia, maka kita harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Itulah penjelasan dari saya mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam dan beberapa PPh
atau beberapa pasal-pasal yang membahas tentang perpajakan di Indonesia, yaitu pasal 21 dan 26, pasal 22, pasal 23 dan 24. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.